Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter masih muda dan kemudian dia menunjukkan juga kepeduliannya kepada masyarakat lewat sebuah yayasan dan lembaga. Tentu akan ada banyak cerita yang boleh kita eksplor dengan Dokter Rifki. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Luar biasa ya. Biar tetap sehat itu apa rahasianya dokter ya? Sehat, semangat, apalagi masih muda. Banyakin senyum aja sih, Kak. Oh banyak senyum ya? Banyak senyum. Oke. Nah dokter, sekarang aktivitas itu kalau saya lihat ya, padat sekali. Dokter di beberapa rumah sakit. Kemudian ngajar juga di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Benar. Kemudian mengelola yayasan. Satu pertanyaan yang kemudian muncul adalah passionnya seperti apa sebenarnya dokter? Kalau dari dulu sih, Kak, passionnya memang sudah tertanamkan. Passionnya adalah orang yang berani berjuang. Orang yang berani berjuang. Tidak spesifik pada profesi tertentu. Pada profesi tertentu. Oh ya, entah dia di dalam skala dalam pendidikan, sosial kemasyarakatan, maupun dalam sistem kesehatan dan sebagainya, seperti itu, Kak. Berani berjuang. Berani berjuang aja dulu. Rifki SD itu apakah saya Rifki cita-cita dokter, begitukah? Atau sesuatu yang lain waktu itu? Kalau dulu memang cita-citanya pengen jadi guru, Kak. Jadi guru? Pengen jadi tenaga pengajar. Cuman memang pada saat itu di usia SD kelas 3 itu ada satu sikon di mana ayah jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang sangat banyak. Dan saat itu memang suspeknya atau diduga ada gagal ginjal. Dan saat itu memang BPJS-nya belum ada juga. Dan saat itu juga posisinya masih di Sulawesi Tengah, jauh dari keluarga, karena sebagian besar keluarga besar ada di Gorontalo. Akhirnya karena lihat kondisi ayah, orang tua juga, dari ibu nangis-nangis juga, pengen kesembuhannya ayah gitu. Jadi dari situlah yang melatar belakangi cita-cita saya ingin jadi dokter, seperti itu, Kak. Luar biasa, luar biasa. Jadi dokter, jadi ya sekarang. Cita-citanya jadi pengajar juga sekarang kesampaian. Alhamdulillah. Mengajar mahasiswa kedokteran. Benar-benar. Dan itu memang satu hal yang saya syukuri, Kak. Jadi cita-cita yang awal yang dulu sempat ketunda, akhirnya bisa teraplikasi juga. Karena dengan yang sistem tadi prinsipnya memang perjuangan dari latar belakang juga, akhirnya dengan semangat belajar yang kuat juga bisa kesampaian dari dua cita-cita yang saya impikan dari dulu. Semangat belajarnya tinggi sekali. Tidak heran kalau banyak sekali beasiswa yang kemudian akhirnya bisa diraih. Benar, Kak. Beberapa di antara teman ngopi yang lagi nonton kita berdua sekarang mungkin juga sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, sedang berjuang untuk menyelesaikan pendidikannya, sedang berjuang menuju tahap yang sekarang Dr. Rifki sudah capai. Mau bilang apa ke mereka itu? Saya pengen nyampein ke teman-teman semua, kalau misalnya kita pengen lanjut studi atau punya semangat tinggi untuk melanjutkan pendidikan, jangan pernah pantang menyerah. Jangan memandang bahwa orang yang punya ekonomi di bawah rata-rata atau orang yang hidup keluarga sederhana itu nggak bisa menggapai cita-citanya gitu. Karena kalau misalnya kita punya tekad yang tinggi, punya niat yang tulus, nanti mau kuliah mau bantu siapa, pasti akan Allah luruskan jalannya, seperti itu. Tapi kalau misalnya niat kita seakan-akan kayak ingin menjadi orang kaya, ingin jadi pengusaha, jadi step by step juga pasti akan prosesnya juga nggak akan lurus selamanya gitu. Pasti akan ada banyak tantangan seperti itu, Kak. Seperti apa masa kecil Dr. Rifki di Bone Bolango, di Kabila ya? Di Kabila Bone? Kabila Bone. Oke. Dulu saya lahirnya memang di Kabila Bone, Kak. Tapi pada saat usia 1 tahun pindah ke Sulawesi Tengah karena memang menyesuaikan kondisi keluarga juga. Memang ayah kerjanya serabutan, mau kerja apapun bisa, nelayan, petani, atau mandor, atau basi dan lain sebagainya. Pada saat itu memang musimnya lagi musim ikan gitu di Sulawesi Tengah. Jadi dapat kabar dari Sulawesi Tengah, akhirnya berangkat juga, keluarga juga ikut gitu. Akhirnya masa kecilnya saya habiskan di Sulawesi Tengah gitu. Dengan kondisi yang tadi karena ayah sakit, baru balik lagi ke Gorontalo. Sudah usia SD, SMP waktu kembali ke... Kembali udah masih SD. Masih SD. Iya. Sudah di Gorontalo. Masih SD. Beasiswanya ketika sekolah itu boleh cerita dokter? Kalau beasiswa sekolah dari SD sampai S2, alhamdulillah ada. Kalau dari SD itu memang murni dari SD-nya seperti itu.
Kalau SMP atau saya dulu MTS, karena start SMP, beasiswanya juga dari sekolah, bahkan dari dinas pendidikan juga ada, bahkan dari pusat juga alhamdulillah ada buat penunjang pendidikannya, seperti itu. Kemudian pas SMA, karena saya cita-citanya nggak akan stagnan di satu tempat saja. Jadi SD saya di tingkat desa, habis itu pengen ke kecamatan, akhirnya pindah di kecamatan sebelah, akhirnya itu saya pengen ke kabupaten atau ke kota. Akhirnya saya pengen sekolah di area kota Gorontalo gitu. Karena ngelihat kondisi jarak atau PP-nya juga lumayan jauh dari Bonegolango ke kota, akhirnya saya punya nyari-nyari solusi gitu. Gimana sih bisa sekolah di kota dengan biaya gratis dan bisa kos atau bertempat di kota biar agak dekat dengan sekolahnya. Akhirnya pada saat itu ada teman saya yang saat itu tinggal di Panti Asuhan. Panti Asuhan Marhama Ipilo yang punya Muhammadiyah. Akhirnya saya memantapkan diri karena di situ juga ada keterangan syarat untuk menjadi anak asuh adalah orang yang punya ekonomi di bawah rata-rata. Akhirnya saya memenuhi standar di situ. Saya daftar, minta diantarin sama kedua orang tua juga. Akhirnya diterima. Dan dari situ memang cikal bakal untuk menjadi dokter itu udah mulai mantap gitu Kak. Persiapannya juga mulai. Bagaimana waktu itu ketika sudah ada di sana di Marhama? Kalau saat di Marhama memang rata-rata dari teman-teman juga sering bertanya. Karena memang pas masuk jurusannya jurusan IPA. Kemudian suka baca dengan hal-hal yang medis gitu. Mau ketemu kertas apapun, mau di toilet juga tetap harus belajar gitu. Luar biasa. Iya, seperti itu Kak. Akhirnya dari situ kayak pengen jadi orang yang bisa mengedukasi gitu Kak. Dari situ juga latihan public speaking, ngobrol juga ke teman-teman gitu. Luar biasa. Dokter, nanti tolong cerita lebih lanjut Siap, soal Kak. perjuangan ini. Boleh. Mau minum kopi dulu? Boleh. Silakan. Kita masih minum kopi sama-sama dengan Dokter Rifki, luar biasa ya. Ternyata perjuangannya itu bisa sampai baca hal-hal soal medis, bisa sampai itu di toilet. Dan Betul Kak. itu bagi sebagian orang saya berpikirnya itu tidak biasa, tapi kemudian oleh Dokter Rifki itu dilakukan. Apa yang melatar belakangi itu sehingga ini anembekeng begitu? Iya. Jadi dulu memang SD itu di Sulawesi Tengah, udah tahun 2003, tapi belum ada listrik sama sekali Kak. Belum ada listrik, jadi pakainya lampu botol aja. Jadi kebanyakan saya belajarnya itu di siang hari, karena kalau malam lampu botol, dan tulisannya juga agak agak buram gitu, jadi nggak kelihatan jelas. Jadi saat SD juga nggak pakai guru private saya hanya ibu sama bapak gitu. Walaupun latar belakangnya hanya nggak sampai SMP atau nggak menyelesaikan SD, tapi kedua orang tua ini yang punya mimpi besar buat menjadikan anaknya jadi seorang yang besar juga. Walaupun mereka atau saya dan adik-adik atau kakak lahir juga dari keluarga yang nggak begitu besar. Itu niat orang tua. Akhirnya dari situ saya belajar membaca itu dari apa yang saya temukan di jalan. Jadi kalau mau ke sekolah, jarak sekolah itu bisa 30-40 km dengan jalan kaki. Jadi harus menyisir lewat pantai atau lewat gunung. Itu di Sulawesi Tengah gitu. Akhirnya mau lihat apapun yang walaupun hanya sebatas brosur atau apa gitu, tetap saya temukan, saya baca gitu. Walaupun itu bukan soal tentang pendidikan atau pelajaran kayak gitu. Karena dari situ cikal bakal untuk belajar. Seperti itu, untuk memantapkan literasi saya juga gitu Kak. Bagaimana bisa sampai ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya begitu ya dokter ya? Iya, betul. Kuliah kedokterannya ada di sana. Dulu di Marhama udah selesai SMA-nya. Daftar coba dulu di SNMPTN. SNMPTN coba daftar, pilihan pertama memang kedokteran. Karena memang dari cerita yang dulu itu.
Yang kedua biologi, karena memang suka ngajar juga kan Iya. dari cerita yang sebelumnya saya sampaikan. Akhirnya dua ini saya kombinasikan, yang keterimanya di biologi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya coba di IAIN Sultan Hamid Gorontalo, daftar keterima di perbankan syariah. Yap. Karena memang saya juga tipe orang yang suka kayak pakai dasi atau apa yang kayak Iya, rapi-rapi iya. gitu. Jadi pada saya SMA suka pakai dasi terus dari hari Senin sampai Sabtu, Sabtu. gitu. Akhirnya ada tawaran beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Saat itu nawarin beasiswa kedokteran. Tapi pada saat itu memang pada tahun 2015 kedokterannya belum ada. Adanya baru tahun 2023 kemarin Iya. gitu. Karena dengan posisinya udah keterima di 2 universitas, kemudian ada tawaran juga dari UMGO, akhirnya dialihkan ke perawatan pada saat itu. Jadi 3, bingung mau milih yang mana gitu. Iya. Karena ketiganya saya suka juga. Oke. Iya, mau ngajar, mau yang medis, atau juga yang anak-anak kantoran gitu, seperti itu. Akhirnya bingung coba bikin skala prioritas. Kira-kira mana yang perlu saya ambil gitu, yang bisa bermanfaat untuk saya, orang tua, keluarga, sama untuk umat nanti gitu. Akhirnya memantapkan diri dengan saran dari teman-teman, harus sholat istikharah dulu, menentukan pilihannya gitu. Iya. Akhirnya coba malam sholat, jawabannya itu besok pagi. Apa jawabannya ya? Ada surat pengantar dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo terkait proses open rekrutmen untuk calon penerima beasiswa dokter gitu. Gitu. Akhirnya coba daftar, yang daftar itu sekitar 1000-an dari se-Indonesia. Habis itu seleksi berkasnya alhamdulillah kesaring ada 36 orang. Dari 36 orang akan dicari 5 orang dari wilayah area Jawa, 2 orang dari luar Jawa gitu, 5 kedokteran umum, 2 kedokteran gigi. Yap. Alhamdulillah coba seleksinya di Universitas Muhammadiyah Gorontalo karena perwakilan dari Universitas Jogja datang ke UMGO gitu. Coba seleksi, akhirnya pas di bulan puasa diumumin, alhamdulillah dari 1000-an orang jadi kepilih 7 orang dan satu-satunya laki-laki dari 6 orang itu. Luar Seperti itu, biasa, Kak. Alhamdulillah. luar biasa. Setelah di sana, apakah baru kemudian aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah, benar ya? Betul. Ketika jadi mahasiswa di UM ya, atau sebelumnya juga sudah mulai Oke. ada ancang-ancang ke sana masih saat di sini? Kalau dulu organisasi memang dari MTS. Dari MTS sudah Dari mulai ketua aktif OSIS ya? sudah mulai Ya, aktif. ya. Cuman memang kebanyakan pemantapannya ada di waktu kuliah. Waktu kuliah. Waktu kuliah. Jadi pas daftar jadi mahasiswa, oke, syaratnya memang harus ada beberapa yang sudah ditentukan untuk khusus seorang penerima beasiswa, Ya. harus ikut pengkaderan dan lain sebagainya. Karena memang outputnya nanti adalah balik lagi ke Muhammadiyah atau ke yayasan gitu. Coba daftar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM, Ya. sampai sekarang juga aktif. Kemudian di tahun kedua ikut BEM, yang tahun kedua juga ikut lembaga penelitian, dan ada juga badan eksekutif mahasiswa. Jadi ada 4 organisasi dalam semester 1 sampai semester 3. Aktif semua ini? Aktif semua. Ini luar biasa ya. Padahal kuliah kedokteran itu saya membayangkannya sesuatu yang tidak mudah ya. Tapi Sangat masih, mudah. Dr. Rifki masih ikut di organisasi itu dan aktif. Benar. You did it, man. Ya keren ya. Bagaimana bisa bagi-baginya? Sekarang orang, waduh saya mau healing sebentar, jangan banyak-banyak organisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau mendengar apa yang Dr. Rifki ceritakan, ternyata kita bisa juga tetap produktif. Bisa juga, iya. Seperti itu. Sebenarnya yang menentukan kita bisa sukses itu, Kak, yang saya pelajari ada bukan dari seberapa pintarnya kita, tapi seberapa tahan kita. Jadi di SMA saya sering menerapkan tes ketahanan belajar. Jadi mau belajar apapun, tahan nggak? Oke. Mau kimia, matematika yang dibenci orang kayak gitu. Akhirnya saya coba alihkan ke beberapa organisasi yang saya ikuti, dan dari situ juga saya akan terus belajar bagaimana untuk memanage waktu, untuk bikin skala prioritas yang akhirnya bisa saya aplikasikan pada saat sekarang ini sebagai dokter dan tenaga medis. Luar biasa. Nanti orang lanjut lagi ceritanya. Betul, Dokter mau minum kopi ulang lagi. Boleh. Silakan.
Yayasan Pena Kehidupan Insani itu adalah sesuatu yang digagas oleh Dr. Rifki. Betul sekali ya. Inspirasinya bagaimana? Datang ketika lagi bersama-sama dengan 4 organisasi sekaligus lagi jadi mahasiswa, ataukah baru itu kemudian setelah aktif jadi dokter dan dosen? Yayasan Pena Kehidupan Insani atau yang disingkat YPK Insani, organisasi yang sudah punya hak izin dari kementerian juga. Walaupun terbilang usianya masih sangat muda di bulan puasa kemarin. Jadi, Baru tahun ini dokter baru tahun ya? ini, Oke. baru tahun ini Kak gitu. Yayasan Pena Kehidupan Insani ini lahir dari memang latar belakang saya dan kebanyakan dari kisah hidup saya Kak. Kisah hidup yang pertama dari pendidikan. Ya. Saya proses pendidikannya dari saya yang maksudnya seperti ini. Alhamdulillah dinaikkan derajat sama Allah gitu. Nah dari situ saya terapkan. Selanjutnya juga ada dari kisah perjuangan saya selama pendidikan. Dulu saya saat kuliah, walaupun di cover oleh beasiswa, saya tetap harus berjuang juga. Karena pada dasarnya ada hal-hal urgent yang membutuhkan biaya juga. Seperti itu. Akhirnya di semester 1 sampai semester 8, saya memang niat berjuang, akhirnya jualan donat di kelas, jualan kue gitu, yang bisa menghasilkan uang gitu. Kemudian dari dunia pendidikan juga, dunia kesehatan juga, yang tadi ayah saya sempat sakit, pendidikan juga saya ngelihat kondisi dari teman-teman saya yang putus kuliah atau yang nggak bisa melanjutkan studi kayak gitu. Akhirnya ini saya olah menjadi sebuah cerita, saya olah menjadi sebuah buku. Saya udah nulis kisah inspiratif saya yang semoga bisa saya bagikan nanti. Terus sejak tahun 2019 waktu saat wisuda sarjana S1 gitu. Akhirnya dari situ saya pengen ada sesuatu yang bisa berimpact dan bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari dari saya SD sampai selesai kuliah gitu. Akhirnya coba diskusi dengan teman-teman, dengan kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan juga ada teman-teman juga yang dari Gorontalo yang kebetulan kuliah di Jogja. Akhirnya coba menggagas suatu komunitas atau organisasi gitu. Akhirnya kesampaiannya itu memang niatnya full itu pada saat banjir Talumolo kemarin. Banjir Talumolo kemarin. Kira-kira gimana sih bisa gerakin massa, bisa dapat donasi yang bisa kita salurkan ke orang lain gitu. Akhirnya dari situ lahir niat yang gigih. Dalam prosesnya cukup singkat, dalam 1 minggu bisa ada sertifikat dari kementerian, kemudian juga bisa menggait donasi yang sudah kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kisah atau Yayasan Pena Kehidupan ini lahir dari goresan pena kehidupan saya saat itu. Jadi goresan pena dari buku-buku, dari apa yang saya alami dari SD sampai saya kuliah sampai sekarang, itu yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah yayasan ini Kak. Proyeksinya nanti ke depan akan seperti apa? Oke, kalau proyeksi yayasannya, kebetulan yayasan ini geraknya pada 3 sektor. Dari pendidikan, kesehatan, sama sosial kemasyarakatan gitu. Jadi orang-orang yang akan kita bantu sesuai dengan asesmen kita juga, itu yang pertama. Terus kita setiap bulannya harus ada proyeknya juga. Dan alhamdulillah baru kemarin kita bikin sunatan massal di salah satu desa terpelosok di Kabupaten Gorontalo Utara Kak. Kami bikin khitanan massal sekitar 50-an anak. 50-an anak. Kegiatan pertamanya yayasan ini atau sudah kegiatan kesekian kalinya dalam usia 3 bulanan. 3 bulan. Iya, betul. 3 area tadi yang menjadi fokus dari yayasan ini, kemudian ada langkah pengembangan selanjutnya atau mau fokus dulu di 3 ini sebentar? Insya Allah nanti kedepannya pasti akan punya keinginan untuk melebarkan sayapnya ke berbagai macam provinsi gitu. Cuman kita lebih ke pemantapan SDM aja dulu Kak di awal-awal membangun ini. Jadi kalau misalnya udah mantap SDM-nya, insya Allah dari apa yang kita impikan nanti juga akan tercapai. Tapi dalam waktu dekat ini, insya Allah akan rilis klinik Yayasan Pena Kehidupan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Memang klinik ini sudah saya fungsikan setiap hari Jumat, jadi gratis untuk siapapun yang mau berobat. Ada di mana ini dokter? Ada di Warkop Amal, di pusat Amal. kota. Iya. Apotek Mega Farma gitu. Tiap Jumat. Tiap Jumat gitu. Kalau selama puasa setiap hari gratis gitu. Jadi rencananya akan di branding untuk Yayasan Pena Kehidupan dan setiap pasien atau orang yang mau datang berobat juga akan gratis. Luar biasa. Gitu. Dokter ada dengan siapa saja di kiri kanannya, depan belakangnya?
Kalau bertanya tentang backingan atau siapapun yang di kiri kanan, sebenarnya adalah orang-orang yang punya misi yang sama, Kak. Orang-orang yang punya Iya, misi betul. yang sama. Gitu. Teman-teman seumuran atau mungkin seangkatan Seumuran. terlibat juga ada di dalam Ada project teman-teman ini. seumuran, ada adik-adik kelas juga yang prosesnya lagi sementara mengenyam dunia pendidikan juga ada gitu. Dan kami baru open volunteer di bulan kemarin. Alhamdulillah bisa dapat teman-teman volunteer sekitar 40-an 40-an. dalam waktu 2 hari opreknya. Luar biasa. Kalau dengar angka itu sepertinya antusias teman-teman kita cukup Benar, besar ya. cukup besar, Kak. Dari situ juga sudah menggambarkan bahwa apa yang kita impikan dari dulu ternyata punya bisa memberikan wadah untuk banyak orang juga, dan orang-orang juga punya visi yang sama juga. Kalau misalnya sama-sama membangun, insya Allah bisa makin besar, insya Allah. Ada lihat tantangan-tantangan, obstacles begitu yang ya sepertinya ini harus dicarikan solusi di 3 bulan pertama. Oke. Kalau tantangannya sebagian besar adalah SDM sih, Kak. Tantangannya di Di SDM. SDM. Meskipun udah dapat oprek itu 40-an begitu dokter. Iya. Karena kita harus memang setiap organisasi punya grand design-nya. Ya. Grand design-nya, dan juga harus kita kasih pemahaman yang sama biar orang nggak ada yang mispersepsi, dan semuanya juga harus satu tujuan gitu. Jatuh bangunnya organisasi mau muda atau yang udah tua pasti ada juga gitu. Cuman memang kita lebih mendekatkan ke sistem atau prinsip kekeluargaan gitu. Jadi di dalam satu grup yayasan kita itu judulnya Rumah Kita Bersama. Dari Rumah Kita bersama gitu. Jadi jangan menganggap bahwa organisasi ini punya saya, punya kamu gitu. Jadi organisasi ini punya kita dan punya tujuan untuk umat juga, untuk banyak orang gitu, Kak. Oke, luar biasa. Satu kalimat yang mungkin Dokter Rifki mau sampaikan ke teman-teman yang melihat bahwa perjuangan itu memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukannya. Ya, banyak orang yang tidak berani untuk melangkah step by step dari anak tangga satu ke tangga selanjutnya. Mungkin banyak pikiran tentang bahwa mereka belum mampu, mereka belum percaya diri, belum ada sesuatu yang bisa memberikan tekanan kepada mereka agar bisa mereka naik ke step-step selanjutnya gitu. Memang kalau misalnya pengen menggapai tujuan, yang saya tanamkan adalah pondasinya dulu. Pondasinya adalah niat. Niatnya untuk siapa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita tetap niatnya untuk memperkaya diri atau untuk kita sendiri, itu nggak bakal memberikan banyak impact ke orang lain. Juga Tuhan juga akan melihat apa yang kita impikan, apakah bisa punya value untuk orang lain atau enggak gitu. Kalau misalnya kita punya impian untuk orang lain, insya Allah step by step akan Allah luruskan. Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Dokter Rifki sudah Iya, ngopi sama-sama. bareng di TVRI. Terima kasih Terima teman kasih. ngopi, sampai waktu dapat lagi. Kasih habis ini.